Saudara-saudara yang sedang mengikuti doa terobosan pada malam hari ini di GBI Jalan MH Tamrin 75 Dumai. Seperti biasa kita melakukan doa terobosan ini, yaitu untuk mengadakan peperangan rohani. Dan kita ambil dari Matius 12 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 12 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30. Yesus dan Beelzebul itu kedikotong. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat dia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Ini ketika ada orang yang kerasukan setan, akibat dari kerasukan setan itu, maka dia buta dan bisu, tidak bisa berbicara. Orang yang bisu tidak bisa berbicara, yang sudah dirasuk setan ini, maka dibawalah kepada Yesus. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyembuhkannya. Yesus mengadakan peperangan rohani terhadap setan yang masuk di dalam orang yang buta dan orang yang bisu. Dan ketika dibawa kepada Yesus Kristus, maka orang buta, orang bisu ini seketika itu pun sembuh. Itulah hebatnya kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, menandakan bahwa Dia mempunyai kuasa dari surga. Sesuai dengan firman yang berkata, "Dialah kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Dan Tuhan mempraktek, karena Dia pencipta langit, bumi, laut beserta isinya, pencipta manusia yang tidak ada menjadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan ketika terjadi kesembuhan kepada orang yang kerasukan setan ini, setannya pergi, butanya hilang, bisa dia bicara. Maka orang yang berada di sekitar itu, mereka takjub, mereka terheran-heran.
Bisa ya? Dan mereka berkata, agaknya orang ini adalah anak Daud. Roh Kudus menuntun orang yang ada di sini, yang ada di sana, bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Karena Daud juga melakukan mukjizat yang luar biasa ketika dia melawan Goliat. Goliat orang yang besar, Daudnya kecil, tetapi dia melakukan mukjizat yang luar biasa karena dia disertai oleh Allah ketika Daud mengubahkan batu terhadap Goliat, maka Goliat itu mati. Ketika mereka berkata agaknya ini anak Daud dan terheran-heran mereka, maka di situ ada orang Farisi. Dengan berkata orang Farisi bahwa Beelzebul, penghulu setan, mengusir setan. Mereka menyangkal, mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Yesus mendengarkan ketika mereka berkata, Beelzebul, penghulu setan, yang mengusir setan. Dan Yesus berkata kepada mereka, kepada orang-orang Farisi dan kepada orang-orang yang ada di situ, orang-orang Yahudi, dikatakan setiap kerajaan yang terpecah-pecah akan binasa, dan setiap kota dan rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, tidak akan bertahan. Demikian juga iblis, kalau mengusir iblis, dia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Saudara yang diberkati demikian juga, kalau iblis mengusir iblis, bagaimana dia bertahan? Artinya Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa kerajaan setan itu tidak akan kokoh. Rumah tangga yang terpecah-pecah itu tidak akan kokoh, akan binasa, tidak akan bertahan. Bagaimana iblis mengusir iblis? Tidak akan bisa. Bahkan dikatakan bahwa iblis itu menjadi hakim mereka. Artinya bahwa tidak pernah iblis dapat mengusir iblis. Tukang santet tidak bisa mengusir iblis kepada tukang sihir. Baru-baru ini seorang laki-laki kepala rumah tangga, mereka ibadah, mereka ke gereja, tetapi mereka tidak sepenuhnya percaya kepada Yesus. Mereka tidak serius untuk ibadah. Kalau orang tidak serius beribadah kepada Tuhan, tidak serius baca firman Tuhan, maka iblis gampang datang kepadanya untuk membuat seseorang sakit. Keluarga ini dipengaruhi oleh orang lain dengan berkata, udah, kamu ke dukun. Dukunnya disebut, dan mereka pergi ke dukun. Penyakit bapak ini adalah sakit perut. Mereka berdoa tapi tidak sembuh.
Mengapa mereka berdoa tidak sembuh? Iya, kan mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, masih kompromi dengan iblis. Akhirnya mereka datang kepada dukun, dan dukun itu mengajarkan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dengan berkata, oke, kamu ke rumah dan tinggal di kamar 1 minggu dan minumlah minyak dan telur dicampur dan dia minum. Akhirnya orang itu mencerai selama 1 minggu. Itulah iblis. Karena iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mencuri kesehatan, dia mencuri harta, dia mencuri damai sejahtera, dan dibayarlah dukun itu. Rupanya tidak sembuh kepada dukun yang satu. Lalu mengatakan oleh saudaranya, ada yang dukun yang lebih hebat lagi. Dibawa lagi ke dukun itu, sama juga. Jadi iblis tidak berkuasa untuk mengusir iblis. Setan tidak bisa mengusir setan. Bahkan dikatakan, dialah yang menjadi hakimmu di ayat ini. Ya. Jadi kalau iblis mengusir iblis, setan mengusir setan tidak bisa. Hanya dalam nama Yesus setan bisa diusir. Karena tidak sembuh kepada dukun ini, udah 2 dukun. Lalu mereka pergi ke rumah sakit. Bukan kepada hamba Tuhan mereka datang, tapi mereka datang ke rumah sakit. Itu nggak salah, ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa, di ronsen, dicek darah, maka konklusi atau kesimpulan hasil dari pemeriksaan laboratorium, tidak ada satu penyakit pun di dalam tubuhnya. Karena tidak ada penyakit, maka mereka kebingungan. Tapi kok bisa sakit? Perut sebelah kirinya keras, tidak bisa sembuh. Lalu mereka menghubungi seorang hamba Tuhan di gereja. Dan hamba Tuhan ini berkata, karena kalian berdukunlah makanya tidak sembuh. Kalau mau sembuh, datang ke hamba Tuhan di tempat ini. Ditentukan tanggalnya, ditentukan harinya, jam berapapun ditentukan. Tetap kalian suami istri harus benar-benar bertobat. Sebab kalau nanti setannya sudah pergi, sudah sembuh, kalau mau main-main lagi dengan setan, dengan dukun, maka setan itu akan kembali dan membawa 7 setan lainnya. Sesuai dengan Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45. Kalau setan itu telah meninggalkan rumahnya yang lama, lalu setan itu pergi mengembara ke tanah-tanah yang tandus, tetapi dia tidak mendapatkan tempat di tanah-tanah yang tandus itu, maka setan itu kembali. Dia akan melihat keadaan rumahnya dulu, keadaan orang itu. Dan ketika dia melihat kosong, tertata rapi, tidak doa, tidak baca firman Tuhan, tidak memuji memuliakan Tuhan, bolong-bolong, tidak datang ibadah, bahkan berbuat dosa, maka dia kembali masuk dengan membawa 7 roh jahat lainnya. Maka keadaan orang itu lebih parah
lebih merana, lebih sakit lagi. Dijelaskan oleh hamba Tuhan ini kepada mereka. Dan tibalah saatnya datang mereka ke gereja ini. Kami melayani mereka berdua. Kita sampaikan firman Tuhan. Karena kita tidak boleh langsung mengadakan peperangan rohani kepada orang yang sedang sakit atau kerasukan setan, yang bisa mengerti dan mendengarkan tanpa firman. Segala sesuatu kita lakukan. Sebelum kita melakukan itu, maka kita harus menyampaikan firman Tuhan untuk anak mereka, sehingga mereka mempunyai atau iman mereka betul. Saudara yang diberkati, selesai menyampaikan firman Tuhan, maka kita mendoakan mereka. Kita usir setan itu dengan mengikat kuasa-kuasa kegelapan itu, maka setan itu pergi. Dan suami istri sembuh. Tadi ditanya oleh seorang hamba Tuhan kepada dia, dan dikatakan, ya ibu sudah sembuh. Itulah hebatnya kuasa Yesus itu. Jadi kepadamu, hai saudara-saudara, kuasa telah diberikan kepada saudara. Sesuai dengan Matius 10 ayat yang ke-1, ke-7 dan ke-8. Dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan penyakit, dan melenyapkan kelemahan tubuh. Dan ayat yang ke-7-nya memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan ayat yang ke-8 itu, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah yang sakit kusta, dan mengusir roh-roh jahat, dan engkau menerimanya dengan cuma-cuma dan berikan dengan cuma. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kepada kita telah diberikan kuasa. Dan dikatakan di perikop ini, kalau aku mengusir setan dalam nama Beelzebul, dengan apakah engkau mengusir setan itu? Enggak bisa apa-apa. Hanya dalam nama Yesus boleh pergi iblis itu. Banyak yang kita layani. Seorang ibu yang sudah 15 tahun tidak bisa tidur, dan setiap malam di tengah malam sampai pagi pergi ke kuburan. Suatu waktu anaknya di dalam pelayanan di hari Minggu di kota Medan, saya altar call, saya panggil ke depan, dan saya tumpang tangan manifest seorang wanita. Banyak yang manifest. Tetapi beberapa hari setelah itu seorang ibu berkata, Pak, terima kasih anak saya sudah sembuh. Saya tidak tahu anaknya yang mana, karena banyak yang datang ke depan, dan banyak yang manifest, banyak yang lepas, banyak yang muta. Oh, saya katakan, oh, jawabannya oh. Jadi terima kasih Pak Pendeta, karena 5 tahun anak saya tidak bisa tidur dan tidak bisa makan yang enak-enak daging dan ikan. Puji Tuhan. Dan sekarang saya di Medan, Amang Pendeta. Saya bukan tinggal di Medan, tapi saya tinggal di Sulawesi. Dan saya sudah datang di kota Medan karena penyakit yang sama saya alami juga. Kalau anak saya 15 tahun tidak bisa, 5 tahun tidak bisa tidur, tapi saya 15 tahun tidak bisa tidur. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya bilang, Ibu,
Kalau pelayanan kepada ibu ini harus pelayanan khusus, kita harus bertemu. Kapan Bapak datang ke Medan? Saya bilang, nanti kita lihat waktu. Dan saya doakan dari jarak jauh. Dan ketika saya doakan, saya ikat kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam dia, sesuai dengan ayat yang ke-29 itu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat dia merampok rumah itu. Artinya sebelum kita mengusir kuasa kegelapan itu, sebelum kita mendoakan orang sakit itu lepas dari penyakitnya itu, maka kita harus mengikat kuasa kegelapan yang ada di dalam dia. Makanya dikatakan sebelum engkau merampas harta benda orang itu. Artinya sebelum kita melepaskan orang yang kerasukan setan itu, orang yang sakit itu dari kuasa iblis itu dulu harus diikat. Itu artinya ayat 29 itu. Jadi tidak ujuk-ujuk usir setan, dia melawan nanti kepada saudara. Harus kita rantai dulu dia dengan firman Tuhan, dengan kuasa darah Yesus. Setelah kita ikat dia, barulah kita usir. Dan terhadap ibu ini, ketika saya doakan melalui telepon, maka roh yang ada di dalam dia itu berkata, karena saya katakan, "Hei setan, keluar dari perempuan ini." Dan dia katakan, "Aku tak mau keluar karena aku sudah menguasainya selama 15 tahun." Saya tanya, "Siapa kau?" Dia bilang, "Aku harimau." Jadi kita ikatlah kuasa harimau. Setelah ikat, barulah diusir. Lumayan, ya, capek juga, keringatan juga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan di ayat yang sebelumnya itu dikatakan, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Ayat yang ke-28. Artinya bahwa ketika Yesus mengusir setan dengan kuasa dari surga, kuasa dari Allah, kuasa dari Yesus Kristus, maka kerajaan Allah sudah datang kepada orang yang dilayani itu, yaitu kuasa kesembuhan. Sembuh dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain, harus percaya kepada Yesus. Dan kepadamu telah diberikan kuasa untuk mengusir setan dan untuk menyembuhkan penyakit, untuk melenyapkan berbagai penyakit. Dan itu yang saya layani melalui telepon itu. Seminggu setelah itu dia telepon lagi saya, "Pak, tolonglah Pak, datanglah ke Medan, doakanlah saya Pak." Dan kami datang bersama dengan istri, kami layani di rumahnya. Dan ketika kami menyampaikan firman Tuhan, belum satu ayat firman yang saya sampaikan kepada dia pada waktu itu, yaitu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama. Baru saya katakan bersama-sama, lalu dia tertidur langsung di pangkuan istri saya, di sofa mereka. Wah, saya bilang ini setan ini. Dia buat tertidur wanita ini. Saya katakan, dalam nama Yesus bangun, hai perempuan. Dalam nama Yesus, sesuai dengan namamu bangun. Dan dia bangun. Tapi apa yang dia katakan, dia tunjuk saya.
Dia katakan, supaya kau tahu bahwa aku telah menguasai dia sejak 15 tahun yang lalu, dan aku telah menanam di tengkuknya dan di punggungnya 1000 jarum. Aku mau membunuh dia. Dan kami adakanlah peperangan rohani. Kami adakan peperangan rohani pada malam itu dari jam 9 sampai jam 1 tengah. Dia tidur, Roh Kudus katakan sama saya, besok jam 12 telepon dia tidur di rumah kami. Dan jam 12 tepat, saya telepon, tidak diangkat. 5 menit setelah itu, dia telepon saya. Saya katakan, dia udah sembuh. Udah Pak Pendeta, tapi harimau itu masih ada di pintu itu. Dia masuk lagi, mau masuk lagi. Saya tanya Roh Kudus, Tuhan, semua senjata perlengkapan Allah telah aku pakai dari kitab Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Apalagi yang harus saya lakukan, Tuhan? Roh Kudus kata, sampaikan kepada ibu itu melalui HP bahwa dia tuntas sembuh kalau dia memberi dirinya dibaptisan. Dia tuntas sembuh kalau dia memberi dirinya baptisan. Saya katakan aja, Bu, ibu harus baptisan. Dia katakan, aku tidak mau dibaptisan karena aku telah dibaptis waktu aku kecil. Dan saya katakan sama dia, itu penyesatan dari iblis. Tidak ada di dalam Alkitab anak kecil dibaptis. Tidak ada dalam Alkitab Tuhan Yesus mengambil air diletakkan di atas kepala anak-anak dan tidak ada percikan. Oh ya? Dia katakan nanti jam 4 sore saya akan jawab. Saya konsultasi dulu dengan anak saya. Anak ibu tidak akan menyelamatkan ibu, tapi yang menyelamatkan engkau adalah Yesus. Kalau engkau melakukan firman-Nya. Saya jelaskan kepada dia, itu baptisan selamat, bukan baptis percik. Nggak ada dalam Alkitab baptis percik. Nggak ada anak kecil dibaptis. Yang ada adalah penyerahan anak. Dan Tuhan Yesus melimpahkan tangan kepada anak-anak itu sesuai dengan Matius 19 ayat 13 sampai dengan 15. Sudah berkali-kali saya baca Alkitab, nggak ada. Kalau sekali 2 kali mungkin salah. Tapi kalau dikatakan 30 kali dari baca Alkitab, nggak ada di situ baptisan anak kecil, saya pikir saya tidak salah. Saya tidak salah baca. Dan akhirnya jam 4 dia telepon saya balik, Pak Pendeta, aku mau dibaptis dan anakku. Oke, kalau begitu nanti kita ketemu di Hotel Kolonia jam 6 sore. Kami datang, sampaikan firman Tuhan tentang baptisan selama 1 jam, dan setelah itu kami baptis. Dan sejak dari itu dia sudah sembuh. Harimau sudah lenyap. Dia adalah anak Allah. Dia berasal dari Allah. Dia mengalahkan nabi-nabi palsu. Dan roh yang ada di dalam dia lebih besar dari roh yang ada di dunia. Oleh karena itu kita harus percaya dan kita menerima kuasa dari Tuhan itu. Sesuai dengan Matius 10 ayat 1, 7 dan 8. Terima kuasa itu. Jadi orang Farisi ini diperingatkan oleh Tuhan bahwa iblis tidak bisa mengusir iblis. Salah berdoa saja dia nggak bisa. Anak-anak Imam Skewat, mereka
itu. Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu, aku sumpahi engkau. Dan dikatakan di ayat Alkitab tadi, iblis itu yang mengadili engkau. Dan sama kita itu juga, iblis yang ada di dalam orang yang sakit ini, yang kerasukan setan ini, yang dicoba-coba oleh anak-anak Skewa mengusir setan itu, lalu setan yang ada di dalam orang itu menghajar ketujuh anak-anak Skewa itu, dan mereka dicabik-cabik, bahkan dikatakan sampai mereka telanjang. Saudara, kalau salah melakukan peperangan rohani, maka bisa berbalik kepada saudara. Dia cabik-cabik saudara. Makanya harus sungguh-sungguh, jangan main-main, serius dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, harus kita percaya kepada Tuhan. Jangan main-main, ya, jangan setengah hati. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 19, anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan sekeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus, ya, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat, dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu dengan nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab Yesus, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menentang mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Oh, haleluya. Salah mempergunakan nama Tuhan Yesus, maka iblis akan menghajar mereka. Anak-anak Skewa menyalahgunakan nama Tuhan Yesus, maka iblis menghajar mereka. Makanya saudara-saudara, dimanapun saudara, jangan salah gunakan nama Yesus. Iblis, setan itu engkau harus ikat dulu. Penyakit itu, roh jahat yang membawa penyakit itu, engkau usir, engkau ikat dulu. Tidak ujuk-ujuk engkau perintahkan keluar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa kita harus sesuai dengan firman Allah. Kepada kita telah diberikan kuasa untuk mengusir setan-setan. Jadi kita tidak minta lagi, tetapi Yesus telah memberikan kuasa kepada kita dengan berkata, di dalam nama Yesus aku berikan engkau kuasa kegelapan. Baru juga aku perintahkan kau keluar di dalam nama Yesus. Bukan kita suruh lagi Yesus untuk mengusir setannya, tapi Yesus menyuruh saudara untuk mengusir setan. Halo jemaat, engkau dengar itu di rumah masing-masing, lakukan. Kita telah menerima kuasa dan kita pakai kuasa itu untuk mengusir setan. Bukan kita suruh lagi Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dan dikatakan di dalam ayat ini bahwa hanyalah Yesus yang sanggup menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Dan ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang ke-30, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi siapa yang tidak sependapat, siapa yang tidak sependapat
dengan Tuhan Yesus, maka dia adalah musuh Tuhan Yesus. Siapa tidak bersama Yesus, maka dia adalah musuh Tuhan Yesus. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama dengan Yesus, maka itu adalah lawan Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat yang berikutnya itu memang kita tidak baca tadi. Orang yang menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Di mana kita dapatkan ini? Di ayat yang ke 24 tadi. Tetapi orang Farisi mendengar dan mereka berkata, Beelzebul penghulu setan itulah yang mengusir setan. Ini kan pekerjaan Roh Kudus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi mereka mencela Roh Kudus itu. Makanya Yesus berkata kepada mereka, apabila seorang anak manusia mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi orang-orang yang menyangkal kuasa mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus oleh tuntunan Roh Kudus, maka tidak ada pengampunan kepada kita. Lebih baik kita diam dan kita pelajari sebelum memberi komentar, supaya engkau tidak menghujat Roh Kudus. Memang itu tidak disikapkan di atas itu bahwa dia menghujat Roh Kudus, tapi yang menyingkapkannya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Kalau anak manusia atau manusia menentang Tuhan kita Yesus Kristus, ya, masih bisa diampuni ketika dia meminta ampun kepada Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Jikalau kita mengakui dosa kita, ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan, baik sekarang ini maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu kita hati-hati. Makanya saya heran kalau orang berkata di Facebook atau di medsos, tidak perlu bayar kepuluhan, itu perintah. Engkau sedang menghujat Roh Kudus. Engkau sedang menghujat Roh Kudus ketika engkau menyampaikan di dalam Facebook itu tidak perlu mengembalikan persembahan persekutuan. Itu sedang engkau menghujat Roh Kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bertobatlah engkau yang suka menghujat Roh Kudus, yang menghujat Roh Kudus secara langsung maupun tidak langsung. Engkau masukkan di Facebook, padahal engkau telah diberkati oleh Allah. Itulah cara iblis masuk di dalam manusia. Dia menyangkal Roh Kudus, dia menyangkal Yesus Kristus. Padahal di dalam Alkitab, di dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Itulah firman Tuhan. Engkau seorang hamba Tuhan, atau pernah engkau melayani, lalu engkau tidak memberikan persembahan persepuluhanmu, Tuhan akan beracara dengan engkau. Karena tidak main-main ada di dalam Alkitab. Karena itu adalah milik Tuhan, bukan milikmu, bukan milikku. Persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Hanya Tuhan Yesuslah yang beracara dengan engkau.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah masing-masing yang sedang menikmati, menonton acara doa terobosan ini, yaitu kita sedang melakukan peperangan. Imani ayat firman ini, karena begitu perlu bagi kita. Keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan, kepada jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini melalui live streaming. Dan kami percaya firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu hidup, kuat, tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sanggup memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumber, dan dapat membedakan pertimbangan pikiran manusia. Dan firman-Mu Tuhan berakar bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami yang telah membaca dan yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kuasa kepada kami untuk mengadakan peperangan rohani sesuai dengan Matius 10 ayat 1, 7 dan 8 tergenapi di dalam hidup kami. Dan strategi peperangan rohani Engkau telah menunjukkan kepada kami Tuhan, yaitu dengan mengikat kuasa kegelapan yang ada di dalam orang kuat. Setelah kami ikat kuasa kegelapan itu, barulah kami perintahkan kuasa kegelapan itu pergi. Setelah kami mengikat penyakit itu, barulah kami doakan penyakit itu lenyap. Maka kuasa Yesus beracara, ya Tuhan, kami serahkan kepadamu seluruh jemaat, seluruh pemirsa yang sedang mendengarkan acara ini, bahkan yang akan menontonnya kembali dan mendengarkannya kembali. Tuhan urapi mereka, biarlah telinga seorang murid ada pada mereka, sehingga mereka mengerti dan mereka dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, ada kuasa.
kekuatan kami adalah dari Tuhan kami Yesus Kristus, di mana kuasa telah Kau berikan kepada kami Tuhan, sesuai dengan firman-Mu di dalam Markus 16 ayat 17 berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi nama-Ku, demi nama Yesus Kristus. Mereka berbahasa baru bagi mereka. Mereka memegang ular, bahkan meminum racun maut. Mereka tidak celaka. Mereka menumpangkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan kepada-Mu gereja ini dan seluruh orang-orang yang mendengar, yang mengikuti acara live streaming mengenai doa terobosan pertolongan rohani ini. Ya Tuhan, biarlah mereka menerimanya kuasa yang dari Allah. Biarlah mereka tahu mengadakan peperangan rohani, sehingga iblis tidak mengecoh mereka, iblis tidak menipu mereka, tetapi mereka lah yang berkuasa atas iblis. Mereka memegang ular, mengendalikan iblis. Mereka tidak akan celaka. Mereka menumpangkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Mereka memulai dari diri mereka sendiri untuk mengadakan peperangan rohani kepada iblis. Mereka mulai dari keluarga mereka untuk mengadakan peperangan rohani kepada iblis, sehingga iblis tidak mengecoh mereka, tidak menipu mereka di dalam nama Yesus Kristus. Mereka hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Mereka sembuh oleh kuasa darah Yesus. Mereka dibebaskan dari kuasa kegelapan oleh karena Yesus. Tergenapi di dalam hidup mereka. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Dialah yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan Dialah yang memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Di dalam Dia ada penebusan kita, yaitu penebusan dosa tergenapi di dalam hidup jemaat-Mu Tuhan. Tergenapi buat orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu pemimpin negara Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Ya Tuhan, unite kesatuan hati ada kepada kedua pemimpin kami ini Tuhan, dan kami serahkan dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu keduanya, dan juga menteri-menteri kabinetnya Tuhan, dan juga aparat TNI dan Polri, semua pejabat dari pusat sampai daerah. Tutup fokus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Yesus. Malaikat-Mu berpasukan mengadili mereka. Tembok berapi Allah dari surga mengadili mereka. Segala pemerintah, penguasa, penghulu di dunia yang gelap ini, dan roh jahat di udara dalam wujud apapun yang ingin menjatuhkan pemerintahan Republik Indonesia, yang ingin menjatuhkan pemimpin kami ikat semua kuasa kegelapan itu. Kami hancurkan, kami patahkan, kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan di dalam nama Yesus Kristus. Iblis setan yang menunggangi orang-orang untuk menjatuhkan pendidikan negara Republik Indonesia ini, kami ikat kuasa kegelapan itu. Kami patahkan, kami hancurkan, kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Allah menyertai pemimpin kami, karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Allah sendiri yang memilih Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dan setiap orang yang memberontak sesuai dengan firman Tuhan, Roma 13 ayat 1 sampai 5, mereka harus dihukum.
Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Biarlah gereja ini menjadi berkat buat kota ini, buat provinsi, buat Indonesia, buat bangsa-bangsa. Melalui pelayanan kami, banyak berjuta-juta orang bertobat. Melalui pelayanan kami, berjuta-juta orang diselamatkan, tergenapi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Virus corona, COVID-19, dan iblis setan yang berada di balik COVID-19 kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Kami hancurkan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan angin yang datang dari Allah kami menghancurkan, melemparkan virus corona itu ke dalam tubir-tubir laut, dan mereka hancur mati semuanya. Dan malaikat berpasukan merantai semua kuasa kegelapan itu di dalam lembah kegelapan sampai Yesus datang. Mari kita mengangkat tangan kita ke arah surga. Berkat-berkat kasih damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati semuanya.